Sufisme, inti spiritualitas dalam Islam. Dalam lautan pemikiran dan praktik Islam yang luas, Sufisme dikenal juga sebagai tasawuf, hadir sebagai arus sunyi namun sangat dalam, yang membawa para pejalan menuju penyatuan hakiki dengan Tuhannya. Lebih dari sekedar cabang ilmu atau aliran teologis, Sufisme adalah dimensi batinnya Islam yang menghidupkan ruh agama melalui penyucian jiwa, cinta ilahi, dan pengalaman spiritual secara langsung. Dalam Sufisme, Islam tidak hanya menjadi sistem hukum atau identitas sosial, tetapi sebuah perjalanan mendalam menuju hakikat kehidupan Tuhan. Awal kemunculan dari zuhud ke tasawuf. Sufisme tumbuh dari akar kesalehan awal umat Islam yang menanggapi kemewahan dan materialisme yang menyertai ekspansi kekuasaan Islam, khususnya pada masa dinasti Umayyah. Para tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah menunjukkan bentuk awal dari asketisme Islam yang berupa zuhud. Mereka tidak menolak dunia, tetapi menjaga hati agar tidak dikuasai oleh dunia. Pada tahap ini, spiritualitas difokuskan pada takut, rasa takut kepada Allah, introspeksi diri akan dosa, dan harapan akan rahmat Allah. Seiring waktu, praktik-praktik tersebut berkembang menjadi doktrin dan metode yang lebih terstruktur. Muncul konsep-konsep mendalam seperti ma'rifat, fana, dan mahabbah. Ma'rifat adalah pengenalan terhadap Allah, fana adalah lenyapnya ego manusia dalam diri Allah, dan mahabbah rasa cinta ilahi kepada Allah. Sebagaimana terlihat dalam ajaran tokoh-tokoh seperti Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Halaj. Jalan spiritual, maqamat, dan ahwal. Sufisme memandang perjalanan spiritual sebagai serangkaian tahap yang disebut maqamat, yaitu tahapan yang dilalui seorang salik, pejalan spiritual, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari taubat, zuhud, sabar, ridho, hingga tawakal. Setiap tahap menuntut disiplin jiwa dan pelepasan diri dari keinginan duniawi. Di sisi lain, seorang sufi juga mengalami kondisi spiritual atau ahwal, seperti rasa takut, khauf, rindu, syauq, dan cinta mahabbah yang datang sebagai anugerah ilahi. Dalam proses ini, seorang sufi melatih dirinya dengan zikir, muraqabah, dan khulwah. Praktik-praktik ini bukan sekedar ritual lahiriah, melainkan sarana untuk membentuk kesadaran yang konstan akan kehadiran Allah. Tujuan akhirnya adalah fana, yaitu ketika ego dan identitas pribadi lenyap dalam kehadiran Tuhan, dan baqa, yaitu kekal di dalam kesadaran ilahi. Filsafat sufistik, wujud dan kehadiran. Dalam kerangka filsafat, sufisme berkembang menjadi pemikiran yang sangat kompleks dan mendalam, terutama oleh tokoh seperti Ibnu Arabi. Salah satu kontribusinya yang paling berpengaruh adalah konsep wahdatul wujud, yakni kesatuan wujud. Pandangan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari wujud ilahi yang satu. Dunia bukanlah terpisah dari Tuhan, melainkan cerminan darinya. Pandangan ini menuai kontroversi, tetapi juga memberikan fondasi kuat bagi pemahaman spiritual yang menekankan keintiman dan kedekatan mutlak antara makhluk dengan Sang Pencipta. Namun, pemikiran sufistik tidak selalu abstrak dan filosofis. Jalaluddin Rumi, seorang penyair besar dari Persia, menyampaikan kedalaman sufisme melalui puisi-puisi cinta dan tarian sufi, sama, yang penuh makna. Cinta dalam ajarannya bukan hanya emosi, tetapi jalan menuju Tuhan. Sufisme dan syariat.
harmoni lahir dan batin. Salah satu prinsip utama dalam sufisme ortodoks adalah bahwa syariat atau hukum lahiriah tidak boleh ditinggalkan. Sebaliknya tasawuf harus berdiri di atas syariat. Al-Ghazali adalah contoh tokoh yang mengintegrasikan tasawuf dengan teologi dan fikih. Ia menekankan bahwa syariat adalah fondasi, thariqah adalah jalannya, dan hakikat adalah buahnya. Tanpa ketiganya, perjalanan spiritual akan timpang. Dalam kerangka ini, sufisme menghindari ekstremisme spiritual yang mengabaikan kewajiban syariat, dan para sufi yang sejati justru dikenal sebagai orang-orang yang paling disiplin dalam ibadah lahiriah, karena mereka memahami makna terdalam di balik perintah-perintah Allah. Relevansi dengan dunia modern menyembuhkan krisis makna. Dalam era modern yang penuh kegelisahan, stres, dan kekosongan makna, sufisme menawarkan jalan keluar yang menyejukkan. Alih-alih mengejar kebahagiaan semu lewat konsumsi atau pengakuan sosial, tasawuf mengajak manusia masuk ke dalam dirinya dan menemukan kedamaian melalui kedekatan dengan Tuhan. Nilai-nilai tasawuf seperti ikhlas, sabar, dan ridho menjadi fondasi untuk etika sosial yang sehat. Para sufi tidak hanya menyendiri di dalam zikir, tetapi juga tampil sebagai pembela keadilan dan pembawa damai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad dan Syekh Yusuf Al-Makassari di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana para sufi juga menjadi pemimpin masyarakat yang adil dan visioner. Sufisme juga relevan dalam konteks hubungan antar agama. Cinta universal yang diajarkan oleh Rumi dan para sufi lainnya menciptakan ruang untuk dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap kemanusiaan lintas iman. Penutup, jalan sunyi penuh cinta. Sufisme bukan sekedar bentuk lain dari Islam, melainkan intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Ia menghidupkan ibadah dengan cinta, menguatkan iman dengan makrifat, dan menuntun umat menuju Allah dengan kelembutannya. Dalam dunia yang semakin bising, jalan sunyi para sufi menjadi oasis bagi mereka yang merindukan makna terdalam dari keberadaan dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi, tasawuf adalah mengambil setiap akhlak yang mulia dan meninggalkan setiap akhlak yang tercela. Dengan demikian, menjadi sufi sejati berarti menjadi manusia sejati yang hidup tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk Allah dan sesamanya.